Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 596-600. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kemunculan daratan luas di langit membuat Furiluo gemetar dan lupa mengendalikan seni ilahinya. Di perkemahan utama para iblis, para prajurit iblis mengangkat kepala dan menatap pemandangan di langit dengan ekspresi kosong. Bukan hanya mereka, hampir semua makhluk hidup di seluruh surga kaisar tertinggi, entah mereka manusia atau iblis, budak atau dewa, atau bahkan binatang buas dan serangga aneh yang hidup di pegunungan dan lautan, semua mengangkat kepala mereka saat itu juga dan memandangi planet-planet raksasa yang menekan dari langit dan juga daratan yang megah dan tak terbatas itu. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Sungguh pemandangan luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Planet-planet raksasa itu begitu rendah sehingga seolah-olah dapat disentuh dengan tangan. Pegunungan di daratan bagaikan tebing curam yang menggantung. Laut di daratan bagaikan permata biru safir. Yang lebih aneh lagi, meski tergantung di atas surga kaisar tertinggi, air laut tidak jatuh dan mengalir ke surga kaisar tertinggi. Tubuh Furiluo gemetar dan dia lupa menangkap Jagal, Kinmu dan yang lainnya. Kinmu mengamatinya dengan saksama, dan berkas cahaya yang menghubungkan daratan itu dengan kaisar tertinggi berasal dari altar pengorbanan yang tinggi, dan altar pengorbanan ini sama menakjubkannya dengan gunung-gunung. Bahkan jika seseorang mengangkat kepala dari surga kaisar tertinggi, mereka dapat melihat samar-samar. Kinmu berteriak, itu adalah surga Luofu. Suaranya memecah keheranan dan keheningan di sekitarnya. Hati Jagal, Nenek Si, dan yang lainnya bergetar, dan si cacat buru-buru bertanya, Muer, tempat terkutuk macam apa surga Luofu itu? Dunia ras iblis, yang juga merupakan dunia tempat para iblis di surga kaisar tertinggi berada. Kinmu mengeluarkan bendera teleportasi dan dengan cepat menusuk-nusuk mereka. Aku telah menderita seni ilahi murid Furiluo dan direbut olehnya. Dalam ilusinya, aku menjadi dirinya dan aku pernah melihat surga Luofu sebelumnya. Dunia itu pada dasarnya hampir hancur. Ras iblis tiba-tiba menarik surga Luofu mereka, apa yang akan mereka lakukan? Nenek Si agak bingung dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah mereka berencana untuk membiarkan semua iblis memasuki surga kaisar tertinggi? Tatapan Blind begitu dalam dan ia menggelengkan kepalanya, Nenek, kau tidak bisa melihat detailnya di surga Luofu. Surga Luofu ini tidak dipindahkan oleh ras iblis, masih ada 20 dewa atau lebih di altar pengorbanan, jadi seharusnya mereka yang memindahkannya. Lagi pula, mereka tidak memindahkan surga Luofu ke surga kaisar tertinggi, mereka. Suaranya sedikit bersemangat, mereka mengorbankan darah surga Luofu. Pengorbanan darah Luofu surga. Semua orang tercengang dan saat mereka hendak memeriksa secara detail, Kinmu telah mengeksekusi bendera teleportasi dan bendera-bendera besar itu berputar untuk mengirim mereka ke kota dewa itu. Tepat pada saat Kinmu mengeksekusi bendera teleportasi, perkemahan utama iblis juga berada dalam kekacauan saat iblis sejati diserang secara tiba-tiba. Itu adalah naga sejati yang terbang dari pinggang pemuda itu dan menyerang ketika semua orang sedang menatap langit dengan linglung. Naga suci itu melukai iblis sejati itu dengan parah. Sementara itu, gerakan pemuda iblis itu aneh dan ia sampai di belakang iblis sejati itu seolah-olah melayang. Seni ilahiyahnya bahkan lebih aneh dan setelah serangkaian serangan, iblis sejati itu dipotong menjadi 8 bagian. Perkemahan utama berada dalam kekacauan dan sebelum para dewa iblis sempat bereaksi, mereka melihat pemuda iblis itu mengeluarkan sebuah peti dan peti itu otomatis terbuka untuk menelan dewa iblis yang telah dicincang itu. Pemuda iblis itu mengangkat dadanya dan menginjak naga suci untuk terbang ke langit. Di belakangnya, para dewa iblis mengejar dengan ganas. Pada saat yang sama, cahaya di kota dewa bergetar dan formasi teleportasi muncul. Sebelum semua orang sempat tersadar, Kinmu kembali mengibarkan bendera teleportasi, dan cahaya kembali bersinar bahkan sebelum padam, mengusir semua orang dari kota. Dia mengeksekusi teleportasi berulang kali dan melakukannya lagi dan lagi hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri sejauh 4 hingga 500 mil. Kekuatan sihir Kinmu telah habis, dan ia mengibarkan lengan bajunya untuk menjaga bendera teleportasi. Aku hanya bisa teleportasi ke sini. Hulinger berkata,
Aku tahu, Fatih Dragon lah yang terlalu berat. Naga Kilin menundukkan kepalanya karena malu. Semua orang bergegas menuju kota Li dan dalam perjalanan, mereka memfokuskan pandangan untuk melihat ke langit tetapi mereka masih tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, di mata Blind, ia bisa melihat medan surga Luofu, danau dan laut semuanya runtuh. Gunung-gunung runtuh dan laut menguap. Sungai-sungai di surga Luofu bagaikan ular meliuk-liuk yang menggeliat di udara. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Pengorbanan darah seluruh dunia membuat semua orang merasakan bahwa itu adalah pemandangan yang spektakuler namun menyedihkan. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan nyaring dari langit, bagaikan tangisan pilu seekor paus di laut, yang tak tertandingi lamanya, bagaikan tangisan pilu dunia yang sedang sekarat. Meskipun tak terdengar emosi manusia dari tangisan itu tetap membuat orang-orang tak kuasa menahan air mata. Meskipun dunia itu adalah dunia ras iblis, setiap dunia adalah ibu dari semua makhluk hidup yang lahir di sana. Ketika mereka mendengar tangisan pilu ibu mereka yang sekarat, mereka membuat orang-orang tak kuasa menahan perasaan yang sama. Surga Luofu tidak akan ditarik lebih dekat. Nenek Si tiba-tiba tersadar dan bergegas berlari ke kota Li bersama semua orang. Ia berkata dengan suara rendah, surga Luofu masih berada di posisi semula. Sebenarnya kekuatan pengorbanan darah inilah yang telah membuka akses antara surga Luofu dan surga kaisar tertinggi, membuat surga Luofu tampak berada di atas kepala kita. Hati Furi Luo terasa dingin. Ia mendongak untuk melihat surga Luofu yang telah mengangkatnya. Bahkan ketika Kinmu melarikan diri, bahkan ketika Xing'an menciptakan kekacauan di kamp utama iblis, ia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Surga Luofu milik ras iblis berubah menjadi energi murni dalam pengorbanan darah dan saat ini mengalir ke surga kaisar tertinggi. Saint Woodcutter telah berhasil. Dia sangat pintar sehingga dia secara alami tahu siapa yang melakukannya. Setelah Santo Penebang Kayu bertaruh di kota Li, ia menghilang selama beberapa waktu dan baru muncul kembali sekarang. Ia pasti berencana mengambil tindakan drastis, memasuki surga Luofu, sarang lama para iblis, untuk mendirikan altar pengorbanan yang dibutuhkan untuk mengorbankan surga Luofu. Dan sekarang, Santo Penebang Kayu telah memperoleh sarana untuk mengorbankan surga Luofu. Luli sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini karena ia telah lama menyaksikan dunia demi dunia hancur di matanya. Ada banyak dunia yang hancur di Youdu sebelumnya dan membentuk tanduk 9 tikungan Earthbound. Jiwa-jiwa yang hancur tak terhitung jumlahnya meratap sedih di dunia itu dalam kegelapan yang pekat. Menangkap bocah bermarga Qin itu lebih penting. Dia segera mengambil keputusan dan bergegas menuju ke arah Kinmu dan yang lainnya berteleportasi. Pada saat ini, surga Luofu yang sedang runtuh tiba-tiba berhenti dan mereka tiba-tiba mendengar suara dari dunia lain. Furi Luo, kau ingin menghentikan pertempuran atau surga Luofu yang dihancurkan? Luli tahu itu buruk dan ia menoleh untuk menatap Furi Luo. Ketiga wajah Furi Luo tercengang dan salah satu wajahnya terangkat untuk menatap surga Luofu. Suara Furi Luo yang menggelegar terdengar, Guru Surgawi, kau dan aku akan membuat perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara. Kita akan berdamai dan ras iblisku akan membelah dunia menjadi dua dengan para dewa surga kaisar tertinggimu. Ras iblisku akan mengambil setengah dari surga kaisar tertinggi sementara setengah lainnya milikmu. Karena kau memiliki kelemahan ras iblisku dengan mengendalikan surga Luofu, kau juga bisa tenang. Baiklah, langit terbelah dan wajah Santo Penebang Kayu muncul di langit. Hanya ada wajah tanpa telinga. Wajah ini tiba-tiba muncul di langit dan menatap Furi Luo. Suaranya bergemuruh di langit bagai guntur surgawi, bersumpah pada bumi. Furi Luo berkata dengan tegas, sumpah untuk Pangeran Bumi. Si Jagal, si Buta, dan yang lainnya yang bergegas menuju kota Li dengan marah juga melihat pemandangan ini dan mereka juga mendengar percakapan antara Santo Penebang Kayu dan Furi Luo. Nenek Si menggelengkan kepalanya, siapa orang tua bodoh ini? Dia tampak bodoh dan berani bersumpah kepada Earthbound dengan Raja Ras Iblis yang terhormat. Dia harus berhati-hati agar celana dalamnya tidak ditipu oleh Furi Luo. Semua orang di desa lansia cacat menganggukkan kepala. Kinmu berkata dengan hati-hati, Nenek, lihatlah wajah di langit ini. Apakah mirip dengan wajah Santo Penebang Kayu di mural gunung kedatangan suci kita? Nenek Si memeriksanya dan bergidik. Bukankah ini wajah Santo Penebang Kayu? Jadi itu orang suci. Nenek Si memamerkan kecantikannya dan sangat menawan saat tersenyum. Kalau begitu, dia tidak akan dirugikan saat bersumpah kepada Earthbound dengan Furi Luo. Ada begitu banyak orang yang ahli di sekte orang suci surgawi dan mereka semua mempelajarinya dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Jadi, dalam hal kemahiran, orang suci ini adalah leluhur lama kita.
Pikiran semua orang menjadi kosong karena senyumannya dan mereka secara selektif melupakan nenek Si yang tanpa sengaja memarahi penebang kayu suci, seorang lelaki tua bodoh. Tatapan Luli berkedip dan ia menatap ke kejauhan. Ia hendak mengejar Kinmu ketika Furiluo berkata dengan tenang, jika ini menyangkut keberadaan surga Luofuku, sebaiknya sahabat Dao Luli tidak bertindak gegabah. Alis Luli yang indah berkerut. Kesempatan ini langka, dan ia sangat ingin menangkap Kinmu, tetapi ia juga sangat takut pada wajah di langit itu. Jika ia memaksa, Furiluo mungkin akan menyerangnya karena merasa terancam, jadi ia melawan. Jangan khawatir, aku sudah bilang akan membawa bocah ini kepadamu, jadi aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kata Furiluo. Luli terkekeh dan berkata, jika kau berani menelan kata-katamu sendiri, aku bisa membantu Kaisar Langit Agung menyingkirkan ras iblismu. Furiluo menggelengkan kepalanya, tidak akan. Guru surgawi berasal dari kaisar pendiri surga surgawi, dendam di antara kalian berdua bahkan begitu besar sehingga dendam kalian terhadap ras iblis, mustahil untuk diselesaikan. Luli melirik ke arah pelarian Kinmu dan yang lainnya, lalu ia menahan diri. Ia tidak takut pada Furiluo atau Saint Woodcutter, tetapi jika mereka berdua menyerangnya bersamaan, ia tidak akan mudah. Namun, aku berjanji padamu aku pasti bisa melakukannya. Wajah depan Furiluo sedang menandatangani fakta hitungan bumi dengan wajah di langit, sementara wajah di sebelah kiri sedang berbicara dengan Luli. Dia sudah menderita akibat seni ilahiku, jadi tidak peduli apakah itu cermin atau permukaan air, dia akan tetap jatuh ke dalam genggamanku. Baru pada saat itulah Luli menaruh hatinya dan berkata sambil tersenyum, mengenai seni ruang angkasamu, aku memang sangat terkesan. Qi Jiwi sedikit mengernyit dan berkata, jadi, Gubernur Provinsi, perjanjian antara Anda dan saya. Luli tersenyum manis padanya, begitu indah dan manis hingga terasa menakutkan. Dengan suara parau, ia berkata, apakah aku harus meminjamkan Kinmu kepadamu atau tidak, akan bergantung pada rencanamu. Meskipun Tuan Muda Qi adalah bangsawan dari surga, langit itu tinggi dan kaisar itu jauh. Bahkan Yang Mulia pun tidak akan mampu mengendalikan gubernur provinsi yang sedang berkuasa, kan? Qi Jiwi berkata dengan ekspresi tenang, aku mengerti. Kalau kau meminjamkanku, aku akan memberimu keuntungan. Akhirnya, Kinmu dan yang lainnya bergegas ke kota Li dan baru saat itulah mereka menghela napas lega. Kota Li telah lama dipadati tentara dan kuda. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, Dewa Sejati Pang Yu, dan yang lainnya menjaga garis pertahanan. Ketika mereka melihat mereka bergegas kembali dengan selamat, barulah mereka merasa tenang. Apoteker mengeluarkan cermin untuk merapikan dirinya dan mencegahnya kehilangan citranya. Kinmu menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya menatap cermin, dan di dalam cermin, Furiluo sedang berjalan ke arahnya. Kebetulan apoteker itu menyimpan cermin itu dan berkata sambil tersenyum, Muer, kamu tidak punya cermin yang lebih rendah dariku, jadi kenapa kamu perlu meminjam milikku? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berteriak, Nenek, aku menderita hal yang sama lagi. Dia bercerita tentang penculikannya oleh Furiluo sebelumnya, dan semua orang di desa lansia disabilitas menunjukkan ekspresi jijik. Si cacat mencibir dan berkata, Muer, jatuh di tempat yang sama 2 kali, kau telah mengecewakan ajaran kami. Blaine mengangguk, kulihat Muer masih muda dan terlalu polos. Apoteker menghela napas dan berkata, benar, kepala desa, kakek tua itu selalu mengomel bahwa Kinmu terlalu polos dan takut dia kalah. Kata-katanya menjadi kenyataan, jatuh pada hal yang sama 2 kali. Keringat dingin mengalir di dahi Kinmu. Berhentilah berkomentar sinis. Apa yang harus kulakukan? Si bisu mengusap beberapa kali, dan si tuli menangkapnya di matanya. Ia berkata, sederhana saja, jangan lihat ke cermin, kamu bukan gadis kecil. Si bisu yang bilang begitu, bukan aku. Apoteker mengeluarkan cermin dan mengarahkannya ke Kinmu untuk memeriksa reaksinya. Ia melihat mata Kinmu langsung kehilangan fokus seolah-olah ada sosok yang berjalan keluar dari matanya. Ia segera menyimpan cermin itu dan berkata, mudah untuk tidak bercermin, tapi bagaimana dengan mencuci mukanya? Atau jika dia bertemu orang lain yang menyinari cermin mereka ke arah Kinmu? Dia hanya perlu mengatur iblis atau mata-mata dan menggunakan cermin untuk menyinari Kinmu. Muer hanya perlu melihatnya dan dia akan kembali terjerumus. Para praktisi seni dewa yang telah tunduk pada iblis pasti jumlahnya tidak sedikit, pasti bukan hanya Tian Fenggou. Jagal merebut cermin itu darinya dan menyorotkannya ke arah Kinmu. Mata Kinmu kembali kehilangan fokus saat ia menatap cermin itu. Tubuh seorang Furiluo berjalan mendekat di matanya dan sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Jagal tersentak kaget dan buru-buru membalik cermin. Baru saat itulah Furiluo di mata Kinmu menghilang.
Sungguh kuat, Jagal tak kuasa menahan diri untuk memuji, seni ilahi Furiluo sungguh aneh, bisa keluar dari mata Kinmu. Kenapa kita tidak memancingnya keluar dan mengumpulkan sekelompok dewa sejati untuk membantainya sampai mati? Kita lihat saja bagaimana dia bisa menerormu lagi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dia tidak benar-benar muncul. Cermin itu hanya akan mengaktifkan teknik ilahinya. Setelah teknik ilahi diaktifkan, dia akan menarikku ke sisinya. Dia tidak akan muncul di depan kita sama sekali. Bacar kembali memuji, bisa mencapai langkah seperti itu. Dia sungguh luar biasa. Mute menyambar cermin itu dan juga menyorotkannya ke arah Kinmu. Kinmu tanpa sadar menoleh, dan Furiluo di matanya melangkah lebih dekat lagi. Si bisu buru-buru membalik cermin dan berkata tegas, Aba. Si buta buru-buru mengambil cermin itu dan berencana untuk menyinarinya ke arah Kinmu, tetapi nenek murka dan menghadiahinya dengan pukulan di kepala. Ia berkata dengan marah, dasar orang tua, kalau kalian menyinarinya lagi, Muir akan dibawa pergi oleh pria aneh berwajah tiga itu. Si buta sangat marah. Nenek, mereka semua bersinar, jadi kenapa nenek hanya memukuliku? Nenek si menyambar cermin itu dan si cacat menunggu untuk mencoba di satu sisi. Ketika ia melihat nenek si melindungi betisnya, ia hanya bisa menahan diri. Nenek si juga ingin menyinari cermin itu ke arah Kinmu, tetapi Kinmu tetaplah anaknya yang dibesarkan olehnya, jadi ia hanya bisa menahan godaan. Namun, ia selalu merasa gatal dan ingin menyinari cermin itu ke arah Kinmu. Di desa lansia cacat, selain si cacat, yang hatinya paling suka main-main adalah dia. Jika dia tidak bisa melihat cermin dan juga tidak bisa menarik Furiluo, bukankah ini berarti seni ilahi ini akan tetap selamanya di mata Muir? Semua orang kehabisan ide. Meskipun mereka semua memiliki kemampuan luar biasa, seni ilahi Furiluo benar-benar aneh. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Dewa Sejati Pang Yu berjalan mendekat. Rekan-rekan Dao sudah kembali. Kami masih mengatur pasukan, jadi agak sulit untuk menyelamatkanmu. Mohon maafkan kami semua. Guru Kekaisaran selalu punya ide, mungkin dia bisa memikirkan sebuah ide. Semua orang buru-buru memberitahu Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tentang hal itu, dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, sampai ada benda seperti itu. Coba aku lihat. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan cermin dari dadanya dan berencana untuk menyinarinya ke arah Kinmu. Jagal, si buta, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Meskipun Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sudah parubaya, ia tetap tampan dan berpakaian rapi. Jelas ia memperhatikan penampilannya dan juga membawa cermin. Nenek si mengepalkan tangannya erat-erat dan siap memukul kepala Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat situasi ini dan meletakkan cerminnya sambil tersenyum, sahabat Daosi, jika aku tidak mengaktifkan seni ilahi di matanya, bagaimana aku bisa memikirkan cara untuk menghancurkannya? Tolong singkirkan permusuhanmu. Nenek si berkata, jangan bersinar terlalu lama. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menyorotkan cermin ke arah Kinmu dan ia melihat sosok Furiluo yang sedang berjalan keluar dari mata Kinmu. Ia tercengang dan buru-buru menutup cermin sambil bergumam ragu-ragu, seni ilahi yang luar biasa. Seni ilahi semacam ini terpatri di mata Master Sekte Qin, siapapun akan langsung terpikat begitu melihatnya. Seni ilahi Furiluo benar-benar luar biasa sampai sejauh itu. Nenek si buru-buru berkata, apakah Guru Kekaisaran punya cara untuk menyelesaikannya? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mondar-mandir. Ia ragu sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku lihat lagi? Nenek si tak kuasa menahan diri lagi dan memukul kepalanya dengan keras. Semua orang tercengang, bahkan Kaisar Yan Feng pun tak berani memukul kepala Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi nenek si berani sekali. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menerima pukulan itu dengan tenang dan berkata, teman Daosi, masih belum cukup bagiku untuk memecahkan seni ilahi Furiluo hanya dengan satu pandangan. Mungkin jika aku bisa melihat beberapa kali lagi, aku mungkin bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Nenek si berkata dengan dingin, bagaimana jika kamu tidak bisa? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, jika di pagi hari aku memperoleh pengetahuan tentang jalan yang benar, aku akan dapat mati tanpa penyesalan saat matahari terbenam. Nenek si masih belum mengenalnya dengan baik, kalau tidak, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama seperti yang dilakukannya pada si buta. Dia melirik Dewa Sejati Pang Yu dan bertanya dengan sabar, kemampuan Dewa Sejati memang luar biasa, kau pasti punya cara untuk menyelesaikannya, kan? Dewa Sejati Pang Yu ragu sejenak. Ia juga berniat menyinari cermin itu ke arah Kinmu, tetapi ia merasa sulit baginya untuk lolos dari tinju wanita ini.
Jika guru kekaisaran tidak bisa, aku juga tidak bisa. Aku sangat mengagumi jalur, keterampilan, dan seni ilahi guru kekaisaran. Pencapaian Furiluo dalam seni ilahi sebenarnya bahkan lebih tinggi dariku, terutama seni ilahi di mataku. Dalam hal pencapaian dalam seni ilahi, yang setara dengan Furiluo hanyalah guru surgawi. Kalian seharusnya mencari guru surgawi. Hati Kinmu sedikit tergerak. Saint Woodcutter memang memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi dia mungkin bisa menghancurkan seni ilahi Furiluo. Guru surgawi sekarang ada di surga Luofu, tidak sulit untuk menemukannya. Dewa sejati Pang Yu ragu sejenak. Seharusnya aku yang membawa kalian, tapi sekarang kedua pasukan sedang berhadapan. Kalau ras iblis tidak menarik pasukan mereka, aku tetap harus tinggal di sini. Hati guru kekaisaran perdamaian abadi tergerak dan ia ingin bertemu dengan orang suci ini. Namun, ia juga terhambat, ia tidak punya waktu untuk pergi ke surga Luofu. Penghalang dunia antara surga Luofu dan surga kaisar tertinggi sudah sangat tipis, jadi tidak sulit untuk pergi ke surga Luofu. Ketika ras iblis menyerang surga kaisar tertinggi, para dewa iblis juga telah merobek penghalang dunia, memungkinkan iblis untuk terus mengalir masuk ke surga kaisar tertinggi. Nenek Si sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengikuti Muer untuk menemui orang suci pertama dari sekte iblis surgawiku. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Santo penebang kayu menyampaikan ajarannya di bawah pohon dan menyampaikan kitab suci di atas batu kepada sang guru pendiri. Sang guru pendiri mendirikan sebuah sekte dan menciptakan sekte Santo Surgawi. Setelah itu, guru sekte dari setiap generasi adalah murid Santo penebang kayu dan mereka perlu mengalami ajarannya di atas batu sekali. Bagi para pengikut sekte Santo Surgawi, Santo penebang kayu merupakan sosok yang sangat tinggi derajatnya, yang mengharuskan semua orang untuk mendongak dan menyembahnya. Bisa bertemu dengan legenda ini adalah mimpi besar bagi para pengikut aliran sesat. Kinmu ragu sejenak, lalu menatap nenek Si yang tampak bersemangat. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Santo penebang kayu adalah pencetus sekte Santo Surgawi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang sekte Santo Surgawi sebelumnya. Bahkan saat dia menyampaikan kitab sucinya di atas batu itu pun hanya sesaat, menyampaikan ajarannya kepada sang pendiri. Jika nenek Si tahu tentang ini, dia pasti akan sedih, pikirnya dalam hati. Dewa sejati Pang Yu berkata, Kaisar tertinggi surgaku pernah menyerang balik surga Luofu, dan akulah komandannya saat itu. Namun, serangan balik itu gagal, tetapi aku masih memiliki sedikit pemahaman tentang medan di sana. Di surga Luofu, ada rawa-rawa, dan bahkan ada cermin yang terbentuk dari pecahan-pecahan ruang. Nenek Si mengeluarkan pita sutra putih untuk menutupi mata Kinmu. Ia berkata, ini sudah cukup. Muer, kau bisa melepaskan roh primordialmu, gunakan mata roh primordialmu untuk melihat. Guru kekaisaran perdamaian abadi buru-buru berkata, itu tidak akan berhasil. Seni ilahi Furiluo juga terpantul pada roh primordialnya. Jika roh primordialnya melihat cermin, seni ilahi Furiluo juga akan aktif. Nenek Si berkata dengan takjub, Furiluo benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Muer, lepaskan roh primordialmu. Kinmu mendengarkannya, dan roh primordialnya diproyeksikan berdiri di atas awan keberuntungan yang melayang di belakang kepalanya. Nenek Si menggunakan cermin untuk menyinari Kinmu, dan roh primordial Kinmu menatap ke arah cermin. Mata roh primordialnya langsung kehilangan fokus saat ia menatap cermin. Sosok Furiluo muncul di matanya, dan ia pun melangkah keluar. Pada saat ini, Furiluo telah berjalan ke posisi murid Kinmu. Nenek Si memeriksanya dengan saksama dan menyimpan cerminnya kembali dengan puas karena akhirnya berhasil menyelesaikan beban pikirannya. Ia berkata sambil tersenyum, Dewa sejati Pang Yu, bagaimana kita bisa pergi ke surga Luofu? Saya akan membuka ruang dan mengirim kalian ke sana. Mata Kinmu menghitam, dan ia hanya bisa menggunakan indera lainnya untuk merasakan sekelilingnya. Mata telanjangnya tidak bisa melihat sekeliling, jadi nenek Si menuntun tangannya dan menariknya ke depan. Dewa sejati Pang Yu merobek ruang dan mengungkapkan dunia lain. Luofu tidak seperti surga kaisar tertinggi, ada bahaya di setiap sudut surga Luofu, kalian harus berhati-hati. Nenek Si memegang tangannya dan bergegas masuk ke celah itu dengan penuh semangat. Naga Kilin dan Hulinger juga ingin menyusul, tetapi Dewa sejati Pang Yu telah menutup celah di angkasa sehingga mereka hanya bisa menyerah. Apoteker berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita pergi ke Fengdu dari reruntuhan besar untuk menemui kepala desa, kita juga bisa memikirkan ide bersama. Linger, kamu sering pergi ke Fengdu melalui antara hidup dan mati, kamu akan memimpin jalan. Hulinger menjawab dan berkata kepada Kilin naga yang kecewa, Tuan muda telah pergi ke surga Luofu, naga gemuk, ikuti kami ke Fengdu.
Hati naga kilin terasa kosong dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin tinggal di sini dan menunggu Master Sekte kembali. Dia pergi terburu-buru dan tidak sempat menyiapkan ransumku. Hulinger berkata sambil tersenyum, dengan kakek apoteker di sini, bagaimana mungkin kamu kekurangan makanan? Seni penyembuhan dan seni pil tuan muda semuanya dipelajari dari kakek apoteker. Naga kilin sangat gembira dan segera mengguncang tubuhnya, memperlihatkan wujud aslinya yang berjarak 120 yard. Ia tersenyum meminta maaf dan berkata, tuan-tuan tua, silakan naik ke punggung naga kecil. Langkah kaki naga kecil cukup cepat dan aku bisa membawa tuan-tuan tua ke Fengdu. Aku juga pernah ke Fengdu sebelumnya. Si cacat, jagal, si buta, dan yang lainnya naik ke punggungnya, dan jagal berkata sambil tersenyum, awalnya aku bilang untuk membiarkan si gendut ini duduk di meja bersama para naga betina di desa saat tahun baru, dia bisa jadi hidangan utama juga. Aku tak pernah menyangka dia akan lebih bijaksana daripada para naga betina itu. Para naga betina itu telah memberontak. Terakhir kali aku kembali ke desa, mereka mematukku sampai seluruh wajahku berdarah. Apoteker itu berkata sambil tersenyum, pil apa yang dimakan Fatih Dragon? Berapa banyak yang kamu makan? Naga kilin berkata dengan tergesa-gesa, naga kecil memakan pil roh api merah, pil vitalitas ilahi elemen api, dan pil vitalitas ilahi elemen air, satu kali makan yang perlu kumakan, 1 ember. 1 ember setiap kali makan. Apoteker itu terkejut dan berteriak, 3 macam pil roh, itu 3 ember. 3 kali makan sehari, itu 9 ember. Nafsu makanmu lumayan kan, ternyata kamu tidak membuat muer miskin karena kebiasaan makanmu. Naga kilin juga terkejut, ia terkejut sekaligus gembira. Awalnya ia ingin mencoba peruntungannya dan makan 1 ember pil roh sehari, tetapi tak disangka jumlahnya menjadi 9 ember. Apoteker itu menghitung dan berkata, 9 ember pil roh agak banyak, tapi untungnya aku punya uang jadi aku masih bisa memberimu makan. Si buta sangat iri, ada banyak orang kaya di desa. Apoteker membantu mengobati pejabat dan bangsawan sehingga uangnya mengalir deras. Banyak wanita dari keluarga bangsawan datang setelah mendengar reputasinya. Lukisan-lukisan si tuli juga bagaikan kacang goreng. Si jagal menjual daging setiap hari dan si bisu menempa peralatan besi setiap hari agar mereka juga bisa bertahan hidup. Tak perlu bicara soal si cacat. Sementara itu, keluarga si nenek si bertanggung jawab atas perbendaharaan sekte suci surgawi, jadi tentu saja ia tak perlu khawatir kekurangan makanan dan minuman. Hanya si buta yang harus bertahan hidup dengan mengandalkan ramalan, sehingga hidupnya agak pahit dan keras. Karena itulah ia sedikit membenci orang-orang kaya di desa. Ia berpikir, untung saja kepala desa lebih miskin dariku, sayang sekali dia sudah mati. Bola mata Hulinger berputar-putar, tetapi ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia berpikir, naga gendut akan makan begitu banyak pil roh dalam sehari, tuan muda pasti akan terkejut ketika beliau kembali. Aku juga ingin melihat seberapa gemuknya beliau nanti. Di surga Luofu, Kinmu diam-diam mengangkat tangannya untuk mengupas daun willow emas yang menutupi mata ketiganya. Nenek si memukul tangannya dan mengomel, matamu ini aneh, jangan kupas sembarangan. Kinmu berdalih, nenek, aku tidak bisa melihat apa-apa dan berjalan pun tidak nyaman. Aku tidak bisa selalu membiarkan nenek menuntunku, kan? Bagaimana jika kita berada dalam situasi berbahaya, aku hanya akan menjadi beban bagi nenek. Kamu masih tidak bisa melepaskannya. Nenek si merenungkannya dan berkata sambil tersenyum, tapi apa yang kau katakan juga benar, kau bisa bergerak dengan nyaman jika kau tidak bisa melihat, biarkan aku membantumu menurunkannya. Namun, kau tidak diizinkan menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Setelah mengatakan itu, ia mencubit daun willow emas dan mengupasnya. Di tengah alis Kinmu, kelopak matanya terbuka kedua sisi, memperlihatkan mata ketiganya yang berputar ke kanan dan kiri untuk mengamati sekeliling. Muer, biarkan aku melihat matamu. Nenek si menatap matanya sejenak dan tidak menemukan Furi Luo di mata itu. Ia menggunakan cermin untuk memantulkan bayangannya, tetapi tetap tidak ada jejak Furi Luo di mata itu. Baru setelah itu ia merasa tenang dan berpesan, kamu boleh menggunakan mata ini, tapi jangan gunakan kekuatan sihirmu. Nenek akan menangani bahaya apapun yang kita hadapi. Setelah kita bertemu Santo penebang kayu, kamu tetap harus menggunakan daun willow emas ini untuk menutupinya dengan benar. Kinmu menganggukkan kepalanya dan menyimpan daun willow emas itu. Ini masih pertama kalinya ia menggunakan mata ketiga di tengah alisnya untuk mengamati dunia. Ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan dunia yang dilihat oleh mata ini agak berbeda dari apa yang dilihatnya dengan kedua mata normalnya. Ketika kedua mata normalnya memandang para praktisi seni suci,
mereka akan melihat penampakan luarnya saja, sedangkan dalam penglihatan mata ketiganya, segalanya menjadi aneh. Saat dia memandang Nenek Si, selain melihat penampilan luarnya, dia bahkan dapat melihat dengan jelas harta karun suci Nenek Si dan bahkan roh primordial Nenek Si. Yang paling mengerikan adalah ketika Qin Mu melihat roh primordial Nenek Si, ia benar-benar merasakannya lezat. Ada rasa lapar yang membuatnya ingin sekali melahap roh primordial Nenek Si. Dia tidak tahu dari mana datangnya perasaan ini, tetapi dia merasa perutnya bergemuruh karena lapar. Ada keinginan yang sangat kuat untuk segera mencabut roh purba Nenek Si dari tubuhnya dan menelannya. Kelaparan itu nyata dan ini membuatnya ingin menelan semuanya. Ketika mereka berada di reruntuhan kota tanpa embroiling, ia membuka mata ketiganya untuk pertama kalinya dan Earthcown muncul untuk menempelkan liontin gioknya ke mata ketiganya. Si bisu, si buta, dan yang lainnya kemudian menempa daun willow emas untuk menyegel mata ini, sehingga ia tidak merasakan perbedaan apapun. Sekarang setelah membuka mata ketiganya, barulah dia menyadari keanehannya. Apakah ini masalah mata ini atau masalah surga Luofu? Qin Mu menahan keinginannya untuk menelan roh primordial Nenek Si dan merenung. Seharusnya ini bukan masalah surga Luofu. Surga Luofu adalah dunia para iblis, kalaupun ada masalah, seharusnya hanya masalah Ki Iblis. Ki Iblis tidak akan membuatku merasa lapar, jadi masalah ini masih ada di mata ini. Aneh, kenapa aku harus merasa lapar saat mata ini terbuka? Ia bingung dan hanya bisa mengesampingkan pertanyaan itu. Ia mengikuti Nenek Si menuju altar pengorbanan terdekat. Santo penebang kayu dan 24 dewa telah membangun banyak altar pengorbanan berbentuk piramida tinggi yang digunakan untuk mengorbankan Kaisar Langit Tertinggi, memaksa Furiluo untuk menghentikan perang. Untuk mencegah altar pengorbanan dihancurkan, Santo penebang kayu pasti akan melindungi altar pengorbanan ini, dan sebelum altar ini dihancurkan, Furiluo dan yang lainnya juga tidak akan bergerak dan berkonflik dengan Kaisar Langit Tertinggi. Menuju altar pengorbanan untuk menemui Santo penebang kayu merupakan pilihan tindakan terbaik. Qin Mu melihat sekeliling dan surga Luofu yang dilihatnya pada dasarnya sama dengan surga Luofu yang ditunjukkan Furiluo kepadanya. Bahkan lebih berbahaya, planet-planet raksasa bergerak di atas langit Luofu, dan gaya magnet planet-planet tersebut berbenturan dengan gaya magnet langit Luofu, menyebabkan tanah berguncang hebat. Kekuatan gempa bumi begitu dahsyat hingga menyebabkan gunung berapi meletus, bahkan kecepatan badainya puluhan kali lipat lebih cepat. Angin kencang itu bagaikan pedang dan tampak seperti senjata roh dengan kekuatan terkuat. Angin kencang itu bertiup kemana-mana, bahkan gunung berapi yang baru saja muncul pun berubah menjadi debu diterpa hembusan angin yang tajam. Yang paling mengerikan tetaplah lautan. Ombak yang mencapai langit bergerak dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, bahkan melebihi kecepatan suara, menghancurkan semua yang dilewatinya. Gempa bumi, angin kencang, ombak, gunung berapi, inilah bumi, air, angin, dan api. Unsur-unsur inilah yang membuat surga Luofu tak layak huni bagi makhluk hidup manapun. Tempat ini begitu menakutkan, akibatnya ruangnya pun menjadi tidak stabil. Ruang yang hancur membentuk celah panjang dan sempit antara langit dan bumi. Seperti cermin tanpa ketebalan, ia memantulkan pemandangan yang jauh maupun dekat. Retakan ruang ini entah begitu panjang sehingga ujungnya tak terlihat, atau sangat pendek, hanya sekitar 60–90 cm. Karena tidak memiliki ketebalan, sangat sulit untuk melihatnya, sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika seseorang secara tidak sengaja melewati celah di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan terbelah menjadi dua bagian. Ruang itu terlalu tajam dan seseorang mungkin menyadari bahwa mereka sudah mati setelah diiris. Qin Mu dan Nenek Si tengah bertahan melawan gelombang besar yang menerjang dan mereka melihat gelombang besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki teriris terpisah oleh celah angkasa yang dahsyat, membelah gelombang itu menjadi dua bagian. Bintang-bintang berkelap-kelip di depan dan di belakang Nenek Si, membentuk medan gaya bintang surgawi yang menyeluruh. Ia meminjam medan gaya tersebut untuk merasakan bahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama, medan gaya tersebut dapat melindungi dirinya dari bencana surga Luofu. Nenek Si sudah merupakan eksistensi yang telah memasuki alam dewa dan meskipun surga Luofu berbahaya, itu tetap tidak mengancam nyawanya. Qin Mu melihat sekeliling dan mendapati tempat yang mengerikan ini. Ada banyak jiwa melayang-layang di sana, dan itu adalah jiwa-jiwa iblis surga Luofu yang telah mati. Hal ini sangat meningkatkan nafsu makannya. Ia buru-buru menahan keinginannya untuk menelan jiwa-jiwa itu dan merasa takut. Mata ini telah mengubahku menjadi monster apa? Tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat sesosok mayat raksasa dewa iblis terkapar di tengah badai, di dataran tandus di depan mereka. Sekuat apapun badai itu, mayat itu tak mampu bergerak sama sekali. Mereka maju ke depan,
dan bahkan ketika mayat itu terlentang di tanah, tingginya masih lebih dari 100 meter. Mayat ini menumbuhkan sayap yang juga telah berubah menjadi tulang, dan keempat kukunya seperti kuku banteng besar, namun berwarna keemasan berkilau. Tak hanya itu, Kinmu bahkan melihat harta karun suci yang bersinar di dalam tubuh Dewa Iblis ini. Ada matahari, bulan, bintang, dan bahkan tanah di dalamnya. Harta karun suci telah hancur dan tanah telah terendam air. Kinmu dan Nenek Si masuk dari lubang harta karun suci dan melihat air telah menenggelamkan seluruh daratan harta karun suci. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit pecah di sana-sini. Yang lebih aneh lagi, di tanah itu pun sudah ada rumah-rumah dan banyak rumah yang sudah terendam air. Dulunya ini adalah kamp pengungsian ras iblis, sepertinya baru dihancurkan beberapa ratus tahun yang lalu. Nenek Si tercengang dan merenung. Mungkinkah setelah bencana surga Luofu, beberapa dewa iblis rela mengorbankan tubuh jasmani mereka agar makhluk iblis dapat hidup dalam harta suci mereka sendiri? Kinmu menggunakan mata ketiganya untuk melihat sekeliling dan dia melihat di suatu tempat yang jauh, di atas galaksi yang rusak, ada istana surgawi dewa iblis yang sudah bobrok. Di jembatan ilahi harta karun ilahi dewa iblis ini, sebuah jembatan terbang dihubungkan ke istana surgawi iblis. Ia samar-samar melihat ada sesosok jiwa di istana surgawi iblis yang sangat redup. Ia berdiri sendirian di sana dan tampak berduka. Ia ingin sekali terbang dan melahap jiwa yang berduka ini, tetapi hatinya tak lagi merasa lapar. Sebaliknya, hatinya dipenuhi rasa hormat. Dewa iblis ini hanya tinggal jiwanya saja. Ia telah memberikan harta karun sucinya untuk tempat tinggal bagi anggota klannya, untuk melindungi nyawa mereka, tetapi tubuh jasmaninya juga tidak mampu bertahan dari bencana alam. Tubuh jasmaninya pun mati. Klannya mungkin telah lama tinggal di dalam harta karun suci miliknya, tetapi pada akhirnya, harta karun suci miliknya itu juga hancur akibat bencana alam. Dia telah menghabiskan roh primordialnya, dan hanya jiwanya yang tidak musnah. Namun, anggota klannya tetap saja mati. Jiwanya pasti sudah berada di sini selama beberapa ratus tahun. Kinmu melihat sekeliling dan mata ketiganya dapat melihat banyak jiwa yang berkeliaran. Mereka adalah para iblis rakyat jelata yang telah mati di dalam harta karun dewa ini. Utusan kematian tidak datang ke sini dan Kinmu melihat ke arah harta karun ilahi hidup dan mati milik dewa iblis ini. Harta karun ilahi hidup dan mati telah dihancurkan oleh dewa iblis ini dan mungkin itulah alasan mengapa jiwa para iblis rakyat jelata ini terperangkap di sini. Setiap ras memiliki tokoh yang inspiratif dan tragis. Kinmu memejamkan mata di antara alisnya. Ia merasa jijik dengan keinginannya untuk memakan jiwa-jiwa ini. Ini jelas bukan idenya. Itu pasti bukan alam bawah sadarnya. Dia tidak mungkin memiliki alam bawah sadar yang begitu jahat. Tak peduli hal apapun yang memengaruhi pikiranku, kau membuatku jijik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu membuka matanya dan berbalik. Bahasa Youdu keluar dari mulutnya, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Gerbang itu terbuka lebar, dan kali ini, ia tidak menggunakan soul guide, melainkan mengubah seni ilahinya. Dia ingin mengirim roh-roh ras iblis ini ke Youdu. Di dalam perbendaharaan dewa iblis, gelombang angin dingin bertiup dan masuk ke gerbang pengaruh surga, terbang ke dalam kegelapan. Di seberang gerbang pengaruh surga, banyak perahu kecil berlayar dan menjemput arwah. Tak lama kemudian, angin dingin berhenti dan sebuah lentera menyinari wajah Kinmu. Kau benar-benar tidak membuat masalah. Di gerbang, suara utusan maut terdengar dan dia terdengar terkejut. Kinmu melambaikan tangannya dan menutup gerbang pengaruh surga. Nenek, ayo kita pergi. Nenek Si mengangguk pelan dan menatapnya. Ia berkata dengan ekspresi puas, Muer sudah benar-benar dewasa. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Terima kasih banyak. Kinmu mendengar suara ini dan sedikit terkejut. Ia menoleh ke belakang dan melihat jiwa dewa iblis itu sedang runtuh dan tersebar di istana surgawi iblis. Istana agung itu juga runtuh dengan cepat dan bintang-bintang musnah satu demi satu. Muer, tak perlu mencari lagi, jiwanya sudah terpencar. Nenek Si memegang tangannya dan segera membawanya keluar dari pusaka suci. Keinginan dewa iblis ini tidak terpenuhi, jadi jiwanya tidak tercerai-berai. Kalau tidak, jiwanya pasti sudah lama menjadi debu. Ketika jiwanya tercerai-berai, pusaka sucinya juga akan hancur. Tepat saat mereka bergegas keluar, gelombang kejut yang mendebarkan datang dari belakang dan harta karun suci itu hancur berkeping-keping. Ledakan dahsyat menyapu ke segala arah. Nenek Si buru-buru membawa Kinmu melarikan diri jauh dan gelombang kejut dari ledakan itu datang menyerbu, melemparkan mereka berdua tinggi. Nenek Si berusaha sekuat tenaga untuk membentangkan medan kekuatan bintang surgawi yang agung untuk melindungi Kinmu dan pada saat ini,
seberkas cahaya hitam terbang keluar dari kehancuran dan menerobos medan kekuatan bintang surgawi yang agung, bergerak bagaikan naga banjir. Muer membantumu dan mengirim jiwa rakyatmu ke Youdu, namun kau masih berani menyakitinya. Nenek Si sangat marah dan ingin bertindak ketika sinar cahaya hitam itu berputar di belakang kepala Kinmu dan berubah menjadi cahaya hitam. Di tengah cahaya hitam itu terdapat garis-garis cahaya merah yang intens, membentuk lingkaran merah seolah-olah itu adalah bulan iblis berwarna darah. Kinmu menoleh ke belakang tetapi dia tidak dapat melihat bulan iblis ini. Ia buru-buru mengeluarkan cermin untuk memantulkan bagian belakang kepalanya, dan ia melihat bulan iblis berputar perlahan di belakangnya. Dalam cahaya hitam itu terdapat tulisan-tulisan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terus berubah dan mengalir. Kemarahan Nenek Si berubah menjadi kegembiraan dan ia berkata sambil tersenyum, setidaknya kau masih punya hati nurani. Muer, bulan iblis ini bertransformasi dari energi yang tersisa dalam harta karun Dewa Iblis itu, ia telah menggunakannya untuk membalas budimu. Benda ini lumayan, bisa membantumu meningkatkan kultivasi jalur iblismu. Kinmu juga langsung merasakan kemunculan bulan iblis ini, dan vitalitas iblisnya pun meningkat pesat. Bisa diasumsikan bahwa tak lama lagi, ia akan mampu menembus harta karun ilahi bintang 7 sekaligus. Nenek, jiwa Dewa Iblis itu seharusnya bisa melihat bahwa aku manusia, mengapa dia masih menolongku? Tanya Kinmu bingung. Nenek Si berjalan menuju altar pengorbanan di kejauhan dan berkata, kamu jelas-jelas manusia, jadi mengapa kamu membantu roh-roh iblis itu, mengirim mereka ke Youdu? Kinmu sedikit tertegun. Nenek Si berkata sambil tersenyum, kamu punya hati seperti bayi yang baru lahir, dan dia juga tahu bagaimana membalas kebaikan. Ada juga pahlawan di ras iblis, ada juga orang yang patut dihormati. Wajah Kinmu yang tertutup pita putih tertegun sejenak. Sesaat kemudian, senyumnya merekah, dan ia pun menyusul Nenek Si dengan langkah cepat. Mata ketiga di tengah alisnya menatap Nenek Si. Ia bisa melihat roh primordial Nenek Si, tetapi kali ini, ia tak lagi ingin memakan roh primordial Nenek Si. Hatinya damai. Mungkin masih ada wajah secantik Nenek Si di dunia ini, tetapi di balik setiap wajah cantik, belum tentu ada jiwa secantik dan sebaik Nenek Si. Faktanya, Kinmu benar-benar bersyukur bahwa Nenek Si lah yang telah mengangkat dan membesarkannya dengan susah payah. Kebaikannya tak lain dan tak bukan adalah warisan dari Nenek Si. Meskipun dia dikenal sebagai orang suci pemuja setan surgawi dan menyandang nama wanita jahat yang membunuh suaminya sendiri, dia sebenarnya adalah orang paling baik di desa lansia cacat. Setiap orang di desa tetua cacat memiliki kejahatannya masing-masing dan mereka bersembunyi dari dunia karena berbagai alasan, memasuki reruntuhan besar. Nenek Si adalah satu-satunya yang terpaksa masuk ke reruntuhan besar sendirian. Ia merasa dirinya femme fatale karena kecantikannya, itulah sebabnya ia lebih suka berpakaian seperti wanita tua dan tidak melihat orang-orang di dunia saling berebut setelah melihat kecantikannya. Orang lain ingin membuat diri mereka lebih cantik dan menggunakan kecantikan mereka sebagai senjata. Di sisi lain, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya lebih jelek. Aku sudah bisa mengendalikan hasrat yang ditimbulkan oleh mata ini. Kinmu merasa puas dan mengamati sekelilingnya. Meskipun ia melihat banyak jiwa ras iblis yang hancur, ia sudah bisa menerima apa yang dilihatnya dan tidak lagi ingin menyerapnya. Nenek Si menoleh ke belakang dan berkata dengan manis, Muer, auramu sepertinya berubah. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sangat menakjubkan. Kinmu sedang dalam suasana hati yang baik dan dia berkata sambil tersenyum, sesuatu yang membuatku bahagia. Nenek bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hal yang luar biasa itu? Ceritakan padaku. Kinmu berkata dengan keras, aku merasa nenek adalah wanita tercantik di dunia, dan kamu juga wanita paling baik di dunia. Nenek Si menggelengkan kepala dan anting mutiara yang menggantung di telinganya bergoyang. Bagaimana mungkin iblis wanita dari sekte iblis surgawi menjadi orang yang paling baik? Aku tidak, Muer, kalau begitu kaulah orang yang paling baik. Kinmu tertawa dan berkata, pemimpin sekte Heavenly Devil Cult juga bukan orang baik. Perasaan nenek pun entah bagaimana menjadi jauh lebih baik dan mereka berdua berbicara dan tertawa saat mereka menuju altar pengorbanan terdekat. Tiba-tiba, Kinmu dan Nenek Si berhenti bersamaan dan melihat ke sana. Di kejauhan, altar pengorbanan setinggi gunung dan terdapat anak tangga di keempat sisinya. Tangga itu bagaikan jalan setapak menuju surga, yang mengarah ke awan. Altar pengorbanan itu begitu tinggi hingga menjulang tinggi bagaikan gunung megah yang berdiri tegak. Di anak tangga, terdapat rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip. Rune-rune ini digunakan untuk mempersembahkan korban kepada surga Luofu.
Santo penebang kayu membangun altar pengorbanan ini menggunakan metode pengorbanan darah dari ras iblis, tetapi ia ingin mengorbankan seluruh dunia sehingga efek satu altar pengorbanan saja tidak cukup. Ia membutuhkan banyak altar pengorbanan dan baru setelah itu ia dapat menghancurkan surga Luofu, mengubahnya menjadi energi murni. Tindakan ini jelas memiliki kekurangan yang tidak diketahui, sehingga Santo penebang kayu juga tidak berani menggunakannya dengan mudah. Hanya saja, Kaisar Langit Tertinggi benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, jadi ia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Alasan mengapa Kaisar Tertinggi Surga tidak mempunyai peluang untuk menang bukanlah karena ras iblis terlalu kuat, melainkan karena Kaisar Tertinggi Surga harus dihancurkan dan baru pada saat itulah ras iblis mampu memasuki kedamaian abadi. Ras iblis tidak kuat, yang kuat adalah kekuatan untuk menghancurkan Kaisar Tertinggi Surga. Pada saat ini, di atas altar pengorbanan, seorang dewa berdiri di sana menghunus kapak perang. Ki dan darah mengalir deras ke langit. Di bawah altar pengorbanan, puluhan ribu prajurit iblis bagaikan sekawanan serangga menyerbu puncak dan menyerang ke arah puncak altar pengorbanan. Dewa itu berdiri di puncak altar pengorbanan dan mengayunkan kapak perangnya. Cahaya terang bak salju menyambar dari puncak, dan saat cahaya itu menyapu, anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke udara. Satu orang dan satu kapak perang menghadang puluhan ribu prajurit iblis, mengubah darah mereka menjadi sungai dan mewarnai altar pengorbanan menjadi merah. Darah mengalir turun selangkah demi selangkah. Suara menderu, suara menderu, suara menderu. Suara ayunan kapak perang bergema, gelombang demi gelombang. Mayat-mayat telah memenuhi tangga, tetapi iblis-iblis lainnya masih tak takut mati. Mereka terus menyerbu maju bagai banjir dan memanjat puncak altar pengorbanan dengan panik, ingin membunuh dewa itu. Nenek si, iblis-iblis ini hanyalah praktisi seni dewa biasa, mereka jelas bukan tandingan dewa ini. Kinmu melihat ini di matanya dan hatinya bingung. Mengapa mereka ingin menyerahkan nyawa mereka begitu saja? Nenek si juga agak bingung. Para iblis ini memang sedang mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Sekalipun ada praktisi kuat dari alam jembatan ilahi di antara mereka, mereka masih jauh dari sebanding dengan dewa itu. Dewa itu adalah salah satu dari 20 dewa terhormat yang diundang oleh Santo penebang kayu, dan ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun ia lebih rendah daripada Santo penebang kayu, ia tetap cukup luar biasa di antara para dewa. Sekalipun iblis semakin banyak yang menyerbu, dia tetap tidak bisa dilenyapkan. Furiluo tidak akan sebodoh itu. Nenek si merenung dan berkata, kalau begitu, apa tujuan para iblis ini bergegas menuju kematian mereka? Para iblis ini tidak akan menyia-nyiakan banyak energi dewa ini. Mungkinkah ada dewa iblis yang bersembunyi di antara para iblis ini? Kinmu memfokuskan pandangannya, dan mata ketiganya dapat melihat harta karun suci semua orang dengan sangat jelas. Ia tidak menemukan dewa iblis bersembunyi di antara mereka. Ini adalah pengorbanan darah. Tiba-tiba ia tersadar dan berteriak, Furiluo berencana menggunakan pengorbanan darah sebagai ganti turunnya makhluk mengerikan. Pasti ada dewa iblis di dekat sini yang sedang bersiap melaksanakan ritual pengorbanan itu. Tepat seperti yang ia katakan sampai di sini, darah di altar pengorbanan tiba-tiba berhenti mengalir. Semua mayat dan tubuh iblis yang hidup membeku dan tanpa sadar melayang ke udara. Setelah itu, baik mayat maupun tubuh hidup, tubuh mereka semua hancur dalam sekejap dan daging, darah, tulang, bahkan roh primordial mereka bergetar hingga atom terkecil, berubah menjadi sungai darah yang berputar di sekitar altar pengorbanan dan dewa itu. Dewa di puncak altar pengorbanan itu mengayunkan kapak perangnya dan meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Gerakan kapak perang itu sangat indah dan seni ilahi mantra yang ia lakukan juga sangat menakjubkan, namun ia tidak dapat menghentikan ritual pengorbanan ini. Kinmu segera melihat sekeliling dan mencari tempat yang lebih jauh, mencoba menemukan dewa iblis yang mengorbankan anggota klannya sendiri. Dewa iblis yang menjadi tuan rumah pengorbanan darah ini perlu hadir di sini secara pribadi, jadi dia pasti ada di dekat sini. Nenek si pun menyadari sesuatu dan mulai melihat sekeliling. Ia telah membangun jaringan sirkulasi ki vital di tubuh manusianya, termasuk mata dewa Blind. Seni pupil dewanya sama persis dengan teknik kebangkitan 9 mata surga milik Blind, tetapi tidak secanggih Blind. Meski begitu, dengan kultivasinya di alam dewa yang mengeksekusi mata dewa, penglihatannya juga sangat mengerikan. Namun setelah mencari ke sana kemari, dia tetap tidak menemukan di mana dewa setan yang menjadi tuan rumah upacara pengorbanan itu bersembunyi. Kalau aku tahu, aku pasti sudah memanggil si buta. Nenek si sedikit cemas. Namun pada saat ini, Kinmu yang berada di sampingnya, berteriak pelan, "Nenek, aku menemukannya." Nenek si sedikit tertegun. Ia tak sempat berpikir dan buru-buru bertanya, "Di mana dia?"
Kinmu mengarahkan jarinya ke langit di atas altar pengorbanan, dan Nenek Si buru-buru melihatnya. Ia hanya bisa melihat sungai darah di langit berputar-putar dengan ganas, tetapi ia masih tidak bisa melihat di mana tepatnya Dewa Iblis itu berada. Mata Muir ini sungguh luar biasa. Bisa menemukan Dewa Iblis itu. Dia sedikit bingung, mata ini, dari mana asalnya? Kenapa bahkan Earthcount ingin menyegelnya? Meskipun Kinmu hanya bisa membuka mata di tengah alisnya, penglihatannya sangat aneh. Ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dewa lainnya, dan cara persembunyian Dewa Iblis itu sangat luar biasa. Jelaslah bahwa ia memiliki semacam seni penyembunyian dewa yang sangat aneh. Ia bersembunyi di celah ruang di atas altar pengorbanan dan merapal mantranya. Terkadang ia jungkir balik, terkadang rambutnya berantakan dan terurai, langkah kakinya tidak beraturan, dan tampak gila dan liar. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek, lihat ke arah mana benang ki vitalku memanjang. Aku akan menunjukkan lokasi tepatnya dengan benang ki vitalku, kau harus membunuhnya." Nenek Si berteriak, "Kamu tidak boleh menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, kamu hanya boleh menggunakan benang ki vitalmu untuk menunjukkan arah. Berikan aku kitab suci iblis surgawi pendidikan agung." Jantung Kinmu berdetak kencang, dan seutas benang terbang keluar. Selanjutnya, energi vitalnya berubah menjadi benang, dan seutas benang dengan cepat terentang ke langit di atas altar pengorbanan. Benang ki vital ini mengarah langsung ke tempat persembunyian Dewa Iblis yang sedang merapal mantra. Pada saat yang sama, Nenek Si mengendalikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit bagaikan benang. Benang yang diubah oleh kitab suci dan menempel erat pada benang ki vital Kinmu, memanjang dengan cepat. Kekuatan sihir Nenek Si mengalir ke dalam tulisan-tulisan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dan ini disampaikan oleh pendiri sekte orang suci surgawi. Pendiri sekte memurnikan kitab suci tersebut menjadi harta karun, dan selama kitab suci tersebut tidak terbuka, itu hanyalah bola benang kecil yang halus. Namun, jika dibuka dan diperluas dengan ki vital, itu akan menjadi tulisan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, kitab suci tersebut dapat digunakan sebagai senjata roh dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nenek Si pernah menggunakan kitab suci untuk bertarung dengan banyak praktisi kuat di kota naga perbatasan, dan ketika Kinmu memasuki kegelapan reruntuhan besar bersama kepala desa untuk pertama kalinya, kitab suci juga merupakan salah satu harta yang dibawanya untuk melindunginya. Hanya saja setelah itu, Kinmu memiliki senjata rohnya sendiri sehingga dia jarang menggunakan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung lagi. Kitab suci itu sudah tidak lagi nyaman untuk digunakannya. Namun, bagi Nenek Si, kitab suci adalah senjata spiritual terbaik dan paling sesuai dengan teknik dan sifatnya. Ia bahkan bisa menggunakan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk melakukan transformasi yang hanya bisa dilakukan oleh seni ilahi. Hanya karena Kinmu adalah master sekte iblis surgawi, wajar saja jika kitab suci iblis surgawi pendidikan agung disimpan oleh Kinmu, jadi ia tidak memintanya dari Kinmu. Benang ki vital Kinmu ini memanjang 50 mil dan hampir mencapai tempat persembunyian Dewa Iblis itu. Namun, daya tahan benang ki vitalnya telah mencapai batasnya. Jika ia bisa menggunakan tubuh penguasa, ia bisa memperpanjang ki vitalnya 6 kali lipat dari sekarang, tetapi jika ia tidak menggunakan tekniknya, ki vitalnya hanya bisa memanjang 50 mil. Muir, kau takkan pernah bisa mengeksekusi teknikmu. Dengan benang ki vitalmu yang memastikan arahnya, aku pasti bisa membunuhnya. Nenek Si memberi instruksi sekali lagi, dan sebuah jembatan suci membentang di langit di belakangnya. Roh primordialnya muncul dan menyeberangi jembatan, mencapai istana surgawi di ujung jembatan suci. Nenek Si berteriak dan kekuatan ilahi benar-benar memancar dari tubuhnya. Di luar gerbang surgawi selatan, cahaya bersinar ke 9 langit dan tulisan-tulisan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung bagaikan ular roh terbaik yang merayap ke tempat persembunyian Dewa Iblis itu. Dewa Iblis itu berada di bagian terpenting mantra itu. Cahaya langsung melesat ke langit dan garis perak menembus tepat ke jantung alisnya. Dewa Iblis itu tercengang lalu buru-buru mencengkeram bagian tengah alisnya dan menjepit seutas benang. Dia sedikit terkejut. Apa ini? Di samping Kinmu, rambut indah Nenek Si berkibar, dan pakaiannya menari-nari tertiup angin bat kupu-kupu. Seni ilahi demi seni ilahi berhamburan menghampiri. Dewa Iblis itu mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar dan dia hendak menarik benang itu keluar dari tubuhnya ketika kitab suci iblis surgawi pendidikan agung tiba-tiba meluas, berubah menjadi ratusan seni dewa yang meledak. Bang 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 bang, getaran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah angkasa itu, dan kemudian, darah Dewa Iblis mengalir deras dari celah angkasa itu. Rasanya seperti luka di langit yang darahnya mengalir deras seperti air terjun.
Nenek Si menghela napas lega dan menyimpan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pengorbanan darah belum berakhir. Meskipun dewa iblis itu telah mati, pengorbanan darah telah selesai. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung masih berupa bola benang, dan Nenek Si ingin menyerahkan bola benang itu kepada Kinmu, tetapi Kinmu menggelengkan kepalanya. Nenek, simpan dulu kitab sucinya. Masih banyak bahaya di surga Luofu. Percuma saja kalau kitab suci itu bersamaku. Nenek Si mengeluarkan sebuah keranjang bambu kecil, dan ternyata itu adalah keranjang bunga kecil dengan bagian atas melingkar dan bagian bawah persegi. Ada juga beberapa helai kain dan benda-benda seperti gunting dan jarum perak. Seharusnya itu adalah senjata spiritualnya. Mereka berdua memandangi sungai darah yang berputar-putar di langit dan mereka melihat sungai darah itu menjebak dewa yang memegang kapak perang di tengahnya. Tujuan pengorbanan ini tampaknya bukan sekadar memanggil dewa. Sungai darah tidak berubah menjadi cahaya darah yang memanggil para dewa, melainkan gumpalan darah yang pecah dan berubah menjadi berbagai macam tanda ajaib. Rune-rune itu sangat mendalam dan seharusnya menjadi metode pengorbanan ras iblis. Ritual pengorbanan berasal dari ras iblis, dan Kinmu telah mempelajari beberapa metode sebelumnya. Perintah rune pengiriman dewa pengalihan hantu adalah sejenis metode pengorbanan yang berasal dari Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian telah menyebarkan metode pengorbanan ini ke kedamaian abadi dengan tujuan memanggil dirinya sendiri untuk menyerang kedamaian abadi. Setelah bertemu Kinmu, ia melupakan pemikiran itu. Ras iblis juga memiliki banyak surga. Surga Dutian dan surga Luofu adalah salah satu bagian dari surga ras iblis, dan kedua dunia ini telah hancur. Mereka berdua mencari cara untuk memperpanjang umur dan jumlah umat mereka. Faktanya, sebagian besar metode pengorbanan berasal dari ras iblis. Ras iblis telah menciptakan berbagai metode pengorbanan dan membangun peradaban unik mereka sendiri yang sangat berbeda dari kedamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Ras manusia juga telah mempelajari beberapa metode pengorbanan dari ras iblis dan misalnya, sejumlah metode pengorbanan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung juga merupakan teknik pengembangan jalur iblis. Umat manusia tidak hanya mempelajari metode pengorbanan dan berbagai teknik iblis lainnya. Misalnya, mantra dukun istana emas Roland berasal dari dewa dukun Kui, dan dewa dukun Kui adalah dewa iblis yang diutus dari surga ke Youdu. Ada yang tidak beres. Nenek Si memeriksa sungai darah di sekitar altar pengorbanan dan lebih banyak rune berwarna darah muncul. Sementara itu, di bawah pengepungan sungai darah, dewa yang datang dari reruntuhan besar tampaknya telah terperangkap. Ia mencoba berkali-kali untuk keluar dari ritual pengorbanan ini, tetapi ia tidak pernah berhasil. Ia pun mencoba untuk bergegas keluar dari altar pengorbanan namun ia juga tidak dapat bergegas keluar. Kemampuan dewa iblis yang menjadi tuan rumah upacara pengorbanan itu tidak kuat, kalau tidak, dia tidak akan mati di bawah serangan mendadak Nenek Si. Kemampuannya seharusnya jauh lebih rendah daripada dewa kapak perang, tetapi metode pengorbanannya sangat mendalam. Bahkan ketika dia mati di tangan Nenek Si, pengorbanan darah itu masih bisa menjebak dewa kapak perang di tengahnya dan membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dia berencana untuk mengorbankan dewa kapak perang ini bersama-sama. Nenek Si bergidik dan bergumam, dia juga memperlakukan dewa kapak perang sebagai persembahan, mempersembahkannya kepada makhluk kuno bersama dengan sungai darah, memanggil makhluk itu untuk turun. Kinmu tidak banyak meneliti tentang pengorbanan, dan pencapaiannya sebenarnya lebih rendah daripada Nenek Si. Meski begitu, ia bisa melihat bahwa dewa kapak perang itu berada dalam posisi yang buruk. Dewa kapak perang ini mengenakan zirah dan tetesan darah mengalir perlahan. Ia melayang ke udara dan menyatu dengan sungai darah. Bukan hanya itu, kapak perang di tangannya dan baju zirah di tubuhnya mulai kehilangan esensinya. Metode pengorbanan dewa iblis itu terlalu kuat. Dewa yang memegang kapak perang itu sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya dan ia sudah menjadi ringkih. Ki dan darah yang hilang darinya, semakin sulit baginya untuk bertahan melawan ritual pengorbanan ini. Dewa iblis yang baru saja dibunuh nenek mungkin salah satu ahli ritual pengorbanan terbaik. Kau membunuh dewa iblis yang sangat penting. Kinmu menatap dewa yang menghunus kapak perangnya dan berteriak. Nenek Si berkata dengan sedih, tapi aku tidak bisa menyelamatkan dewa di altar itu. Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian jika kita terburu-buru ke altar pengorbanan. Kita tidak bisa menghentikan pengorbanan ini, kita juga tidak bisa menghentikan turunnya keberadaan kuno ini. Di altar pengorbanan, dewa kapak perang itu menyerbu ke kiri dan ke kanan, namun ia justru semakin kelelahan. Akhirnya, ia menyerah untuk melawan dan berdiri di puncak altar pengorbanan, mengangkat kepalanya ke langit untuk melihat sesuatu. Ini adalah akhir dari perjalanan seorang dewa dan dia akan dipecah menjadi persembahan kurban, menjadi pupuk bagi makhluk kuno lainnya.
Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Suara dewa kapak perang itu terdengar agak muram. Ia berdiri di altar pengorbanan dan berbicara dengan lantang, suaranya menggema jauh dan luas. Ia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya aku sudah mati sejak lama, seharusnya aku mati dalam bencana 20.000 tahun yang lalu. Seharusnya aku mati bersama rekan-rekanku di medan perang, seharusnya aku tidak terbaring tak berdaya, seharusnya aku tidak berubah menjadi patung batu di reruntuhan besar, seharusnya aku tidak berjuang di ambang kematian sampai sekarang, demi melindungi harapan yang sia-sia, masa depan yang sia-sia. Kinmu dan Nenek Si tercengang. Mereka memandang dewa di altar pengorbanan dan meskipun mereka ingin menyelamatkannya, mereka tak berdaya. Dewa itu berlutut dengan satu lutut dan duduk. Ia menghunus kapak perangnya untuk bertahan melawan pengorbanan darah ini. Suaranya menjadi serius. Harapan, masa depan, desa bebas. Kita sudah terlalu lama terdiam, Kaisar Pendiri. Kita begitu terdiam hingga kehilangan semangat juang, begitu terdiam hingga patung-patung batu membeku, begitu terdiam hingga orang-orang yang harus kita lindungi saat itu semuanya telah mati. Aku sudah tak bisa melihat wajah-wajah yang familiar, begitu terdiam hingga pegunungan ini pun berubah. Bagaimana denganmu? Suaranya tiba-tiba menjadi keras dan ia menegur langit dengan suara memekakkan telinga. Kaisar Pendiri, bagaimana denganmu? Di mana kau? Dunia ideal di hatimu adalah desa bebas, kekhawatiran tempatmu bersembunyi. Bisakah kau tahan melihat bawahanmu, para prajurit tua yang mengikutimu layu dan mati satu persatu? Dapatkah kau tahan melihat gunung dan sungai bergeser, melihat orang-orang yang kau lindungi mati karena usia tua? Kenapa kamu tidak muncul? 20.000 tahun, apakah kau masih belum keluar dari kekalahan? Apakah kau belum meningkatkan kepercayaan dirimu? Apakah kau masih belum tega meninggalkan desa bebas? Kami menunggu panggilanmu untuk melawan langit surgawi itu sekali lagi. Di mana kau? Kinmu dan Nenek Si mendengar suaranya bergema di antara langit dan bumi. Tak seorang pun di surga Luofu yang bisa membalas celaannya. Sayap angsaku, hilangkan bersamaku. Di atas altar pengorbanan yang tinggi, dalam cahaya merah darah yang pekat, dewa itu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengeksekusi senjata rohnya, dan pada saat itu, cahaya yang tak tertandingi memancar dari puncak altar pengorbanan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga sulit bagi siapapun untuk membuka mata. Tanpa Kaisar Pendiri, perlindungan masih ada. Aku, mantan bawahan Kaisar Pendiri, Kaisar Langit Bintang, prajurit divisi Al-Qaid Luo Yu, akan menggunakan tubuh yang hancur ini untuk melindungi rakyat kita, untuk mencegahmu turun. Senjata menghilangkan roh. Sinar-sinar memancar dan gemuruh yang mengguncang dunia menyebar. Denyut-denyut mengerikan langsung tercurah ke segala arah altar pengorbanan dan Nenek Si segera membuka medan kekuatan bintang surgawi yang menyeluruh untuk melindungi dirinya dan Kinmu. Gelombang tak terbatas menenggelamkan mereka. Cincin-cincin cahaya yang intens menyapu medan gaya bintang surgawi agung, dan tanah bergemuruh seperti biskuit gosong. Saat cincin-cincin cahaya itu pecah, sebuah planet yang hancur di langit bergeser dan menimbulkan gelombang besar yang meluap. Namun, gelombang besar yang berdiri di antara langit dan bumi juga terhenti oleh ledakan ini. Selanjutnya, gelombang-gelombang itu bergerak mundur dan air pun menyebar. Ledakan ini sangat singkat dan tak lama kemudian, suasana di sekitar altar pengorbanan kembali tenang. Sungai darah yang menyelimuti puncak altar pengorbanan telah lenyap. Di altar pengorbanan, dewa dan kapak perangnya terhapus dan altar pengorbanan yang hancur memancarkan warna darah. Dewa itu telah melenyapkan senjatanya dan roh primordialnya, menggunakan kekuatan pengorbanannya untuk menghentikan ritual pengorbanan ini, membuat makhluk kuno yang ingin dipanggil oleh Dewa Iblis tidak dapat turun. Kinmu menatap altar pengorbanan yang diwarnai merah darah dan ia tetap diam setelah beberapa saat. Nenek Si tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Muer, ayo pergi." Dia memilih untuk membebaskan diri dan ini hal yang baik baginya. Lagi pula, dia telah memenuhi janjinya dan menyempurnakan dunianya. Mari kita menuju altar pengorbanan berikutnya, semoga kita bisa bertemu Santo penebang kayu. Kinmu mengikutinya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Nenek Si agak tidak terbiasa dengan sikap Kinmu seperti ini, jadi dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Muer, apa yang kamu pikirkan? Ini tidak seperti dirimu. Saya berpikir, mungkin leluhur saya, Kaisar Pendiri itu, mungkin bukan pahlawan besar seperti yang saya bayangkan." Kinmu tertegun dan berkata, "Setelah aku tahu aku dari desa bebas, setelah aku tahu aku keturunan Kaisar Pendiri, aku selalu punya pikiran untuk menjadi pahlawan yang gigih seperti Kaisar Pendiri, seorang pahlawan besar." Dia memiliki cita-cita luhur dan ada banyak tokoh heroik yang mengikutinya. Dia memang ramah dan terhormat. Namun,
Ia menggelengkan kepala dan terdiam sejenak. Mungkin dia bukan orang seperti itu. Mungkin dia hanya orang tua yang takut mati. Dia tidak punya keberanian seperti itu, tidak punya pikiran yang luas. Dia hanya bersembunyi di desa bebas untuk mewujudkan mimpinya yang mabuk. Mungkin dia telah mengecewakan banyak pahlawan yang telah mengikutinya. Nenek Si mengedipkan mata dan tertawa terbahak-bahak. Muer, kamu masih anak-anak, kenapa kamu banyak berpikir? Waktu aku seusiamu, Enli Tianxing sudah menyukaiku dan aku sedang memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Waktu kepala desa seusiamu, dia masih bermain lumpur. Kinmu berkata sambil tersenyum, kepala desa kemungkinan besar telah memberi hormat kepada seorang guru dan sedang dipersiapkan untuk menjadi kaisar manusia berikutnya. Bagaimana mungkin dia masih bermain lumpur? Nenek, kau bercanda lagi. Nenek Si melihatnya tersenyum dan tersenyum. Kamu adalah anak yang telah kubesarkan, dan meskipun aku tidak memperlakukanmu dengan baik ketika kamu mengompol dan tidak ingin membesarkanmu, aku selalu khawatir kamu akan meninggalkanku setelah kamu dewasa, meninggalkan desa. Aku terus memikirkan apakah kamu baik-baik saja atau tidak, selalu khawatir kamu akan menderita. Mungkin ini pola pikir orang tua. Aku tidak ingin kamu tumbuh begitu cepat dan memiliki begitu banyak masalah. Kamu harus bebas, ini semua salah kepala desa, si tua bangka itu, menjadikanmu kaisar manusia untuk apa? Setelah kembali, wanita tua ini akan menumpahkan darah anjing hitam ke seluruh patung batunya. Datang ke sekitar altar kedua, melihat dari jauh, ada dewa iblis yang menyerang altar ini dan mencoba mengambil alih kendali. Kedua dewa itu bertarung dengan sengit dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Bukankah Furiluo takut kalau Saint Woodcutter akan menjadi kejam dan mengorbankan surga Luofu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Nenek Si meletakkan keranjang bunga kecilnya dan mengambil gunting dari dalam keranjang. Ia mengambil beberapa helai kain dan jari-jarinya bergerak naik turun saat ia merangkai benang untuk menenun kemeja compang camping. Ia berkata sambil tersenyum, Furiluo sedang mempersiapkan beberapa token untuk negosiasi. Semakin banyak altar pengorbanan yang ia hancurkan, semakin besar keuntungan yang akan ia dapatkan dalam negosiasi. Naik, kemeja compang camping yang baru saja ditenunnya terbang dan terbang ke medan perang. Kemeja itu menerkam dan secara otomatis melekat pada tubuh Dewa Iblis.